dikenakan undang-undang mana? Belum begitu. Apakah dia terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme? Itu belum juga disebutkan begitu. Mungkin dalam 1 tahun terakhir, tapi meningkat sekali. Pesat pada saat pandemi ini adalah yang tadi, yang business email compromise namanya. Pencucian uang ini menurut penelitian kita diindikasikan memang melibatkan semacam quote-unquote penasehat, Pak, yang kita sebut sebagai professional money launderers, Pak. Tapi sejauh ini ada arus lalu lintas dari luar negeri gitu masuk ke rekening EPI? Ya bisa dikatakan ada ya. Seiring pembubaran organisasi Front Pembela Islam pada akhir Desember lalu, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan juga ikut memblokir sejumlah rekening milik EPI dan afiliasinya. Langkah ini mendapatkan kritik dari sejumlah pihak, antara lain dari Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid. Politisi PKS itu mempertanyakan dasar hukum yang digunakan oleh PPATK, sebab bila merujuk salah satu pasal dalam undang-undang terkait terorisme, pemblokiran rekening sebuah organisasi ataupun perorangan harus mendapatkan persetujuan. Benarkah demikian? Saya akan mengajak Anda untuk mengikuti perbincangan dengan Kepala PPATK, Bapak Dian Erdiana Rai, melalui sambungan Zoom berikut ini. Halo, Assalamualaikum Bapak Dian. Apa kabar Pak Dian? Waalaikumsalam, Alhamdulillah sehat-sehat. Gimana Pak Tajat? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Ini kita, Bapak di rumah kayaknya ya, bukan di kantor ya? Di rumah Pak, ini kita background-nya sama, kita background-nya sama. Sama-sama buku. Sama buku. Iya. Biar gaya, biar kesannya ya, ngelek gitu. Hobinya sama. Iya. Pak Dian, ya. Nih sengaja gangguin Pak Dian nih, mau nanya perkembangan soal pemblokiran rekening EPI gitu kan. Ini ada kritik terakhir yang saya baca, kritik itu dari Wakil Ketua MPR Pak Hidayat Nur Wahid. Ini apa dasar hukumnya sebetulnya memblokir rekening EPI itu? Karena kan kalau rujukannya undang-undang terorisme, undang-undang pencucian uang katanya, itu harus ada putusan pengadilan dulu. Nah sekarang PPATK memang sudah mendapatkan putusan dari pengadilan atau seperti apa sih duduk perkara pemblokiran ini? Oke. Terima kasih Pak Ajat. Ini memang mungkin harus dijelaskan lebih lanjut ya Pak Ajat ya. Karena kalau saya pikir memang pekerjaan kita sebagai lembaga intelijen keuangan memang kan tidak terlalu banyak tampil ya Pak ya. Dan undang-undang yang melatari belakang kita pun memang undang-undang yang terkait dengan tentu saja dengan pekerjaan kita sebagai lembaga intelijen keuangan. Undang-undang yang dipakai oleh kita itu khususnya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ya, mengenai tindak pidana pencucian uang. Kan baru kemudian Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 mengenai pendanaan terorisme. Itu ada dua hal nih Pak. Tetapi intinya adalah tetap ini dalam konteks lembaga intelijen keuangan. Artinya kita tidak ada di ranah penegakan hukum, bukan penegak hukum kita kan. Nah, ini ketika kita menerapkan langkah-langkah seperti pembekuan sementara gitu terhadap rekening gitu kan, melakukan analisis, melakukan pemeriksaan, itu kita mengikuti tata cara kerja yang ditentukan undang-undang terkait dengan bagaimana untuk melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap transaksi keuangan yang dianggap mencurigakan lah kira-kira begitu. Dan uniknya PPATK ini sebagai lembaga intelijen keuangan itu standarnya itu tidak ditetapkan juga secara domestik oleh undang-undang itu saja. Karena sudah menjadi praktek-praktek internasional terbaik namanya, international best practices. Jadi hampir 163 negara lain itu memiliki kira-kira kewenangan yang sama dengan PPATK. Karena pembekuan dari suatu rekening itu adalah tadi dikatakan adalah necessity, Pak. Suatu hal yang harusnya dilakukan ketika lembaga intelijen keuangan melakukan analisis dan penelitian. Nah itu dulu nih Pak. Itu jangan kadang-kadang orang bingung ini ada di ranah penegakan hukum atau bukan PPATK bukan penegak hukum. Penegak hukum itu nanti kepolisian, kejaksaan dan selanjutnya.
Nah, di dalam konteks itu kan PPATK itu sebetulnya bukan hanya menangani terkait dengan masalah isu dengan tindak pidana pendanaan terorisme, tindak pidana pencucian uang secara murni ya, tetapi juga kita harus berurusan dengan sekitar 26 jenis kejahatan lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang. Itu ada narkotika, ada korupsi, di situ kan ada penipuan, ada tindak pidana di pasar modal, perbankan, illegal logging, illegal fishing, banyak sekali yang melakukan begitu. Jadi kalau kita melakukan penelitian, tentu ini dalam framework itu kita belum sampai kepada kesimpulan, misalnya contoh FPI. Apakah FPI itu dikenakan undang-undang mana? Belum begitu. Apakah dia terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme? Nah, itu belum juga disimpulkan begitu. Apa dia makanya ketika Pak Hidayat mempertanyakan mana landasan hukum atau apakah sudah ada putusan pengadilan seperti dimaksud pasal tertentu di Undang-Undang Pencucian Uang, itu belum ada di situ. Belum ada karena kita di ranah intelijen. Kalau ranah intelijen seperti itu ya tidak akan bisa bekerja tentu saja kan. Kalau harus ada pembuktian segala yang cukup masuk ke pengadilan doang sudah bubar, itu kan berarti rekeningnya juga sudah habis gitu. Kalau katakanlah kalau kita ngurusin misalnya seperti penipuan, Pak, yang kadang-kadang melibatkan seperti kemarin yang terkait dengan namanya itu bisnis email compromise yang berhasil diselamatkan 120 miliar itu misalnya. Ya kalau kita begitu ya sudah kabur semua 120 miliar itu kan begitu. Jadi langkah pertama yang diberikan oleh undang-undang, bekukan dulu. Ada waktu 20 hari kita diperkenankan untuk membekukan. Nah kan sementara kita jalanlah dengan analisis dan pemeriksaan. Nah beda nih dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013. Karena ini khusus terkait dengan pendanaan terorisme. Ini di situ tuh emang ada langkah-langkah yang pertama pembekuannya itu bisa lebih lama. Yang kedua ini memang ada pengecualian seperti yang disebutkan Pak Hidayat itu. Misalnya kalau untuk tujuan-tujuan tertentu, untuk basic necessity lah namanya itu kan, untuk kehidupan dan lain sebagainya, itu dikecualikan seperti itu. Tapi prosesnya juga itu tidak mudah gitu kan. Karena memang kita melihat bahwa ada proses lain sebetulnya nanti, yaitu yang melatar belakangi kalau pembekuan itu. Jadi kalau kita misalnya mungkin ini saya harus jelaskan dulu, ada namanya DTOT, daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Nah itu tuh ada satuan tugas yang menangani itu. Itu ada PPATK di situ, gitu kan. Kemudian ada Departemen Luar Negeri di situ, kemudian ada BIN, ada kepolisian, yang kemudian juga ya kepolisian Densus 88 dan lain sebagainya yang ada di situ. Itu memang ada proses nanti. Proses yang nanti itu yang ujungnya itu akhirnya kepolisian mengajukan ke pengadilan, Pak. Pengadilan kemudian menetapkan, misalnya kan katakanlah si A atau organisasi X gitu, itu dimasukkan kepada list itu dari TOT. Nah, itu satu proses di dalam nasional. Tapi ada juga yang dikaitkan dengan memang resolusi Dewan Keamanan PBB ya, gitu kan. Nah, di dalam konteks resolusi itu kan mengikat kita. Karena itu international convention itu kita di dalamnya terikat dengan ketentuan-ketentuan itu. Itu juga bisa kita eksekusi secara domestik melalui proses yang sama tadi. Proses yang sama tadi ya Pak Ajat ya. Jadi nanti ketika itu, nah itulah di situ apa yang disebut dengan freezing without delay harus diterapkan. Nanti pengadilan memutus, kemudian atau PBB sudah memutus freezing without delay. Artinya semua account dari orang yang sudah didaftarkan sebagai terduga teroris dan organisasi teroris itu akan dibekukan. Dan itu pembekuannya tidak sementara lagi. Tidak sementara, itu agak lama karena itu harus misalnya listnya itu dicabut gitu, kemudian baru dibuka gitu. Oke. Ini Pak, kita ya gimana? Tadi disebutnya ini kan proses intelijen pemblokiran sementara. 20 hari. Nah, kalau dalam tempo 20 hari penelusuran itu belum selesai, bisa diperpanjang seperti penahanan di KPK atau di sebetulnya tidak, Pak. Sebetulnya kita akan gunakan itu sebagai kita tidak akan kita memang batas kita 20 hari. Nah, tetapi prosedur berikutnya itu kalau kita menemukan sesuatu atau hasil akhir dari analisis dan pemeriksaan kita serahkan kepada kepolisian, Pak Jan.
Nah, kepolisian punya hak tentu saja, punya hak sendiri nanti akan memblokir kalau dianggap rekeningnya itu relevan untuk tetap diblokir misalnya. Kalau tidak ya dilepas kan begitu. Dilepas saja kalau tidak terkait apapun misalnya. Kan ini kan maksudnya juga justru di sini Pak ya, ini karena sifatnya itu bukan pro justisia namanya itu kan, proses intelijen itu seperti itu. Nanti kalau sudah di kepolisian tentu mereka akan melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan mereka sebagai penegak hukum gitu Pak. Ya. Itu kan kayak Pak Munarman juga kan sempat proses karena dia merujuk undang-undang terorisme itu. Itu kan duit buat operasional sehari-hari, buat pengobatan ibu saya, dia bilang gitu. Iya betul. Betul. Jadi itu yang justru mungkin yang kenapa saya harus tampil di publik gitu kan Pak, harus bicara ya untuk menjelaskan kesalahpahaman penggunaan undang-undang, kesalahpahaman bagaimana membaca langkah yang dilakukan PPATK dan lain sebagainya. Nah, kita itu memang seperti itu, Pak. Jadi memang, maaf ya kalau saya katakan, sering saya katakan, kerjaan saya itu salah satunya ya tiap hari mungkin itu menandatangani pemblokiran, Pak. Banyak sekali itu ya, apakah itu organisasi, apakah itu perusahaan, apakah itu individu gitu. Ya itu adalah bagian dari kerja kita supaya menjaga sistem keuangan dan sistem perekonomian kita itu bersih ya, jadi tidak dipakai untuk tujuan-tujuan yang melawan peraturan perundang-undangan. Karena kalau tidak, sistem kita akan bisa rusak integritasnya gitu Pak ya. Kemudian orang tidak akan percaya menggunakan sistem perbankan kita, tidak akan percaya nanti menggunakan sistem keuangan kita, itu loh Pak. Apa sampai hari ini sudah berapa puluh? Ada penambahan nggak dari angka yang disebut? Jumlah totalnya kan sampai hari ini 92. 92 sebelum rekening itu yang FPI dari pusat ke daerah ya Pak ya. Karena kita kalau dan termasuk juga pihak terafiliasi. Nah kita kan kalau melakukan penelitian kan tidak bisa parsial ya Pak. Kalau kita tuh nggak bisa yang ini kita teliti, yang itu nggak usah. Gitu. Nggak bisa begitu. Itulah sebabnya kenapa angka selalu berubah-ubah tergantung aja temuan di lapangan seperti apa. Nah kita pada posisi itu sekarang itu 92 dan kita masih bekerja menyelesaikan tentu saja dan mudah-mudahan dalam periode 20 hari itu sudah bisa kita selesaikan. Jadi harus selesai dulu 20 hari itu. Meskipun misalnya dari 92 itu ternyata setelah diteliti, oh yang ini mah enggak lah, enggak ini. Terus akhirnya dilaporkan lagi ke bank, oke bisa diaktifkan kembali gitu. Enggak, harus nunggu selesai semua. Iya, karena gini, bukan harus menunggu selesai semua. Karena kita kan tidak tahu ada perkembangan ke dalam proses itu kan. Penemuan-penemuan kita. Bank ini kita kan banyak kan, lebih dari 129 gitu kan. Belum lagi BPR dan lain sebagainya. Ini kan tidak mudah tentu saja karena kita harus melihat tracing uang dan lain sebagainya. Dan justru ini sebetulnya kan justru manfaatnya adalah untuk memastikan apakah terjadi sesuatu yang melawan peraturan perundang-undangan apa tidak, bahkan mungkin dalam beberapa hal mungkin bagus juga ya untuk ini saya tidak bicara FPI saja. Terhadap organisasi yang kita klarifikasi misalnya itu bagus saja kan, ada bagus juga. Karena organisasi ormas misalnya katakan organisasi ormas lain katakan tuh ya yang mirip-mirip dengan katakan FPI seperti ini kan HTI misalnya di masa lalu kan gitu. Misalnya kita kan mereka kan ada sumbangan-sumbangan dari publik gitu ya. Sumbangan dari anggota, dari sumbangan dari kemudian juga dari ya tentu dari simpatisan dan lain sebagainya. Nah, itu tuh kan banyak sekali ya dalam kasus kita temuan-temuan yang mengatakan ada transparansi penggunaan uang itu tidak terlalu baik gitu ya. Apakah uang misalnya sumbangan itu benar-benar ditujukan untuk tujuan organisasi atau bukan? Nah, itu pun juga isu kan. Yang governance itu juga sesuatu hal yang harus juga diketahui tentu saja dalam konteks public accountability ya. Kira-kira itu Pak Ajat ya kalau kita melihatnya sebetulnya kasus ini merupakan kasus yang normal yang biasa kita lakukan Pak terhadap semua apakah terkait dengan ormas, dengan dengan korporasi, dengan orang gitu kan. Tetapi ini menjadi sedikit high profile karena tentu saja terkait dengan FPI dan terkait dengan keputusan pemerintah untuk membubarkan FPI. Sejauh ini ada indikasi pelanggaran hukum nggak Pak? Nah, kita belum bisa menyimpulkan nih Pak Ajat. Mohon maaf nih salah satu poin yang mungkin harus saya sampaikan bahwa ada hal-hal tertentu ya yang kita tidak
bukan tidak ini ya Pak ya. Artinya ini tidak seharusnya kita menyampaikan kepada publik. Nggak, karena ini akan bisa mengganggu nanti proses di berikutnya Pak, di aparat penegak hukum. Ya kan misalnya gini, kalau saya bayangkan gini, imam besarnya ini yang sekarang ditahan itu kan pernah tinggal selama berapa 3 tahun lah ya di luar negeri, di Arab Saudi. Orang awam kan bertanya-tanya, ini kan nggak ada kerjaan, bawa keluarga tinggal di luar negeri, siapa yang membiayai gitu kan? Nah mungkin dari situ ada kecurigaan nih, jangan-jangan memang ada pihak-pihak tertentu yang membiayai yang sifatnya memang ilegal gitu, melawan hukum. Ada indikasi gitu nggak? Kita belum bisa menyimpulkan, Pak Jat. Jadi kita jalan saja dengan analisis kita, tentu saja ya, secara komprehensif. Pak Jat untuk melakukan itu tentu saja dengan memanfaatkan semua informasi, data informasi dan juga jaringan yang kita miliki untuk bisa memberikan penilaian yang objektif ya, yang profesional Pak, terhadap semua transaksi yang terjadi. Tapi sejauh ini ada arus lalu lintas dari luar negeri gitu masuk ke rekening FPI? Ya bisa dikatakan ada ya, tapi begini Pak, mungkin saya ini bagian dari bagian dari proses yang masih berjalan ya Pak ya. Jadi itu saya belum bisa mengatakan secara eksplisit siapa melakukan apa, tentu saja kan. Tetapi ini memang bagian dari proses analisis kita, memang mencakup juga keluar masuknya dana, termasuk keluar masuk negara kan gitu, Pak. Itu yang menjadi poinnya gitu kan, sehingga kita belum bisa menyimpulkan apakah ada isu-isu tertentu gitu ya dari transaksi itu. Enggak, kita tidak mencari kesimpulan, kita terus aja gitu jalan, nanti kita lihat bagaimana perkembangannya. Itulah Pak Jarod. Pak, tapi kalau misalnya akumulasi atau nilai total yang diblokir bisa diketahui publik nggak sekarang ini? Ini juga tidak, karena khusus di rekening FPI-nya aja misalnya gitu. Ini juga kita harapkan tidak untuk kepentingan bersama ya Pak ya. Dan lagi pula begini Pak, sebetulnya buat PPATK kan jumlah uang bukan memerlukan perhatian utama Pak. Karena kita yang namanya blokir juga tidak akan bergerak kemana-mana. Uang ya segitu-gitunya selama 20 hari itu putus seperti itu. Concern kita sebetulnya adalah pergerakan uang keluar masuk dan lain sebagainya. Itu saja sebetulnya. Nggak kan pihak pengurusnya ada yang mengklaim itu kan kita istilahnya duitnya tuh nggak banyak karena setiap ada yang nyumbang langsung dipakai untuk umat, bahasa mereka itu kan. Jadi buat apa pakai diblokir dicurigai macam-macam kayak gitu kan. Tapi ya oke lah. Ya kan itu sudah ada keputusan SKB pemerintah Pak yang mengatakan ini organisasi terlarang. Sudah ada keterangan juga kan, ada indikasi-indikasi tertentu yang diuraikan pada saat itu, dan itu kan salah satu informasi yang mendrive sebetulnya kan PPATK untuk melakukan langkah-langkah secara independen, Pak. Oke. Pak, di luar isu FPI, tadi Bapak bilang sebetulnya hampir tiap hari menandatangani banyak sekali permintaan-permintaan untuk memblokir. Dari mana aja itu, Pak? Ya, jadi kasusnya itu kalau kita ambil aja beberapa contoh yang besar-besar aja ya, Pak. Misalnya narkoba misalnya kan ya. Narkoba itu kan di kita masih persoalan yang sangat serius ya. Tentu begitu kita bisa menemukan rekening yang terkait dengan narkoba, itu kan kita lakukan pembekuan gitu kan. Kemudian kita kirimkan hasilnya ke BNN atau ke kepolisian gitu, contohnya begitu. Terus kasus penipuan misalnya seperti business email compromise kemarin misalnya BEC itu ya, yang kita kerjasama dengan Barreskrim itu, yang mungkin total kerjasamanya ada sekitar 220 miliar misalnya kan. Itu langsung kita bekukan karena pembukaan itu kemudian menjadi sangat penting karena memang kita tidak ingin melihat ada uang bergerak ketika kita melakukan analisis dan pemeriksaan itu. Kalau tidak kan kacau ini. Ada dugaan penipuan tapi duitnya sudah dibawa kabur semua kan, kita hanya cuma gigit jari aja, hanya proses hukum yang tidak begitu, aset recovery-nya tidak ada gitu kan, proses hukumnya jalan terus. Nah itu kan kemudian kepentingan masyarakat tadi yang dirugikan juga tidak terproteksi gitu. Nah ini yang sebetulnya kenapa langkah-langkah pembukuan seperti ini dilakukan juga terhadap berbagai jenis kejahatan lain, Pak. Yang terbanyak biasanya dari mana sih, Pak? Kalau kejahatan perbankan kayak gitu? Ya itu yang saya bilang Pak Jad ya, kita kan punya yang namanya tuh penilaian resiko ya.
Ya. Dan data segala macam itu. Tadi yang urut-urutannya kan narkoba, korupsi gitu kan. Kemudian juga terkait dengan tindak pidana perbankan, kemudian juga ada terkait yang dengan 26 jenis kejahatan itu tadi ya? Bukan, ada lain lagi nih. 26 kejahatan itu hanya jenis-jenisnya di undang-undang. Kalau ini tuh namanya tuh National Risk Assessment atau penilaian risiko nasional kita. Nah, National Risk Assessment kita masih menunjukkan korupsi, narkoba gitu kan, terus tindak pidana perbankan, perpajakan dan lain sebagainya itu masih dikategorikan juga cukup lumayan tinggi gitu kan. Nah, itu sebenarnya berasal dari situ, Pak. Dan ini tantangannya kan cukup besar ya Pak Ajat ya, karena ya tentu karena kalau misalnya dana-dana ini kemudian bisa masuk ke sistem keuangan kita dan kemudian mereka bisa memanfaatkan sistem keuangan kita, kejahatan itu kan bisa jadi berkembang biak gitu kan. Itu intinya sebenarnya. Pak, tadi sempat disinggung soal pajak, saya jadi kebayangkan misalnya orang awam bahkan perusahaan-perusahaan gede itu kan memanfaatkan jasa konsultan pajak gitu ya Pak ya. Karena kan memang belangkonya banyak banget, rumit itu ngisi pajak itu. Nggak ada yang simpel. Katanya negara butuh pajak tapi ngisinya rumit banget gitu kan. Nah itu ada misalnya jasa konsultan yang tujuannya untuk negatif gitu. Mengakali aturan yang ada di sini untuk ya akhirnya bisa terdeteksi sama PPATK gitu. Iya, memang secara teori ya Pak Ajat ya, kan kita kalau dalam tindak pidana perpajakan itu kan atau dalam masalah perpajakan secara umum kita mengenal ada yang disebut sebagai tax avoidance dengan tax evasion gitu kan. Tax avoidance itu masih dianggap playing by the rule lah kira-kira begitu. Tax evasion ini yang memang dia memang mencoba menghindari dengan segala macam cara gitu kan. Ini yang kemudian Pak namanya membutuhkan semacam kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan termasuk juga Bea Cukai dan PPATK, karena kita harus bersinergi dalam pengertian begini. Kita punya kekuatan masing-masing, juga punya kelemahan masing-masing. Nah, sinergi itu kan menggabungkan kekuatan dan menutup kelemahan, kira-kira begitu. Dan ini yang kita upayakan dengan teman-teman Direktorat Jenderal Pajak itu sesuatu sukses story. Misalnya untuk tahun ini aja kita sudah ada 9 triliun yang kita bisa selamatkan. Nah, ini dari hasil yang 2020 itu kan? Iya, itu Pak. Dan kita melihat ya Pak, kalau kita melihat misalnya ini kan dari klarifikasi SPT gitu kan, dari aset tracing terhadap wajib pajak gitu kan, kemudian juga penggelapan pajak dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian sinergi ini kita lembagakan, kita sebut yang namanya tripartite agreement atau platform gitu kan. Jadi Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Bea Cukai dan PPATK ini kemudian saling mendukung untuk melakukan ini. Jadi ketika pajak sudah memiliki keyakinan terhadap wajib pajak, sudah memenuhi kewajibannya sesuai dengan SPT dan lain sebagainya, isian di dalam SPT itu sebenarnya kan bukan isu lagi, sudah selesai dianggap. Tapi begitu Direktorat Jenderal Pajak merasa kayaknya ada sesuatu yang nggak pas ya gitu kan, kayaknya ada sesuatu yang tidak benar gitu kan. Nah, itu kemudian diserahkan ke PPATK. PPATK itu kan memiliki akses langsung terhadap bank dan non-bank gitu kan, sehingga kita akan bisa mengklarifikasi, melakukan asset tracing apa yang terjadi gitu. Dan ya dalam banyak kasus gitu yang dimasukkan kepada kita, tentu saja ini hampir bisa dikatakan terdapat perbedaan yang cukup signifikan ya. Ini menunjukkan bahwa gini Pak Jat, ini menariknya kita. Kesadaran pajak kita itu belum terlalu baik ya. Artinya gini, pemerintah ini kan membutuhkan sekali dana ya, apalagi dalam krisis seperti sekarang gitu. Kebutuhan untuk merescue sosial, melakukan rescue ekonomi dan lain sebagainya, ini kan bebannya luar biasa, dan untuk pembangunan selanjutnya begitu. Sementara kan target pajak kita tentu saja drop sekarang itu. Nah, sehingga memang upaya-upaya compliant itu penting. Pemerintah kan melakukan banyak insentif untuk dunia bisnis, Pak. Termasuk juga keringanan-keringanan pajak. Nah, itu kalau sudah legal seperti itu, mestinya ya sudah ikutin yang itu kan. Jadi tidak melakukan yang lebih dari itu, misalnya kan mencampur adukan pribadi dan urusan pribadi dengan urusan korporasi dan lain sebagainya, dan macam-macam lah modusnya itu. Tetapi intinya adalah kita memang harus terus-menerus mengupayakan kepatuhan pajak ini dengan berbagai cara, termasuk tentu saja sinergi seperti ini, Pak. Untuk memastikan bahwa kalau Anda melakukan sesuatu yang salah, gitu kan. Nah, pertanyaan pajak itu relevan, Pak Jat.
tadi itu. Karena kalau dalam konteks yang lebih besar, pencucian uang ini menurut penelitian kita diindikasikan memang melibatkan semacam quote-unquote penasehat, Pak, yang kita sebut sebagai professional money launderers, Pak. Jadi pencuci uang profesional nih. Bisa dari profesi mana saja. Ini profesi baru ini, Pak. Profesi baru ini, profesi ilegal tapi bisa dibilang profesional. jadi artinya kemampuan orang-orang ini untuk melakukan rekayasa hukum, melakukan rekayasa keuangan itu sedemikian rupa canggih. Gitu. Dia yang akan mendirect misalnya ini harus dibawa kemana nih hasil korupsi ini, ya kan? Harus dibawa kemana nih hasil narkoba ini. Nah, ini mereka ini yang bekerja di belakang layar gitu untuk melancarkan itu. Mereka dari kalangan pengacara atau akuntan tuh kayak gitu? Tidak harus begitu. Hampir menurut penelitian kita kayaknya indikasinya dan bukan cuma penelitian kita ya, di berbagai negara pun menunjukkan bahwa banyak profesi terlibat sebetulnya di dalam konteks seperti ini. Makanya ini menjadi musuh bersama di dunia itu sekarang, Pak. Ini professional money launderers ini. Kita tuh sangat bersemangat ini sebetulnya ingin sekali nangkep orang-orang ini karena kalau bisa nangkep orang-orang ini sebetulnya bisa mengurangi beban kita mungkin lebih lebih cepat maksudnya beban pekerjaan kita itu karena begini ya Pak, kadang-kadang misalnya contoh menariknya ya Pak Ajat ya, misalnya ada korupsi seorang katakanlah pejabat di daerah tertentu yang menurut kita asumsikan itu agak terpencil dan ya kita bayangkan tidak memiliki kecanggihan tertentu lah. Tapi kenapa orang ini bisa ya gitu mentransfer uangnya ke luar negeri, menempatkan katakanlah di kasino misalnya contohnya. Itu kan menunjukkan nggak mungkin Pak itu tidak ada orang yang mendirect seperti itu gitu. Profilnya itu menurut profiling kita tidak memungkinkan dia menguasai ilmu seperti itu gitu kan. Nah, ini yang tantangan kita dan kita tentu saja sekarang sedang melakukan koordinasi yang lebih intens ya dengan lembaga intelijen keuangan lain dan juga dengan aparat penegak hukum kita, Pak, termasuk juga dengan lembaga dan kementerian yang melakukan pengawasan. Ya. Kita juga bekerja sama untuk memastikan bahwa ini yang namanya professional money launderers ini bisa kita tangani secara lebih baik lagi. Gitulah Pak Ajat. Pak, ini profesi jahat kayak gini sudah terdeteksi sejak kapan nih Pak? Ya mungkin Bapak kan sebelum di PPATK di BI juga tuh Pak. Betul. Ya, jadi gini Pak Ajat, sebetulnya ini isu ini mungkin ini sebenarnya praktek-praktek ini sudah lama ya, tetapi sebetulnya perhatian dunia internasional termasuk kita juga memang menjadi lebih besar karena ada spike ya, kenaikan dalam jumlah money laundering maupun dalam kualitas Pak. Nah, ketika kualitas ini, kita berbicara soal kualitas pencucian uang, ini yang justru menimbulkan pertanyaan. Seorang koruptor yang sederhana tidak akan mungkin memiliki suatu pengetahuan keuangan yang sophisticated seperti ini gitu. Nah, ini kemudian kita berarti ini ada sesuatu. Nah, kita masuk gitu. Siapa nih orang-orang ini yang punya keahlian untuk merekayasa hukum dan merekayasa keuangan ini seperti apa nih sehingga bisa kemudian tidak ditresir gitu kan? Menggunakan beberapa jaringan, menggunakan nomini, menggunakan proxy, macam-macam. Itu yang kemudian menjadi perhatian kita dan ini saya kira merupakan isu yang isu bersama lah bisa dikatakan semua lembaga intelijen keuangan. Artinya kesadaran itu, pengetahuan itu sudah dimiliki sampai semua negara. Ada semacam kerjasama antar negara nggak untuk menjerat mereka Pak. Itu? Betul, kerjasama yang paling besar itu adalah di Egmont, namanya Egmont Group ya Pak. Egmont Group itu terdiri dari 163 negara. Nah kebetulan saya dipercaya adalah sebagai representatif untuk Asia Pasifik yang sekitar 48 negara itu saya yang memimpin gitu kan. Kenapa ini perlu lembaga seperti ini? Ini karena untuk dalam konteks mengejar tindak pidana pencucian uang lintas batas kan gitu Pak. Jadi kalau kita menduga ada si A korupsi, dia mengirimkan uangnya ke suatu negara A misalnya. Nah, kita tinggal hubungi negara A itu, lembaga intelijennya. Ada nggak sih duit yang bersangkutan ke sana? Dan mereka juga sama bekerja dengan kita. Mereka tidak akan hanya melihat, apakah ini namanya ada nggak timbul? Enggak. Nanti dulu kita lihat, apa jangan-jangan dia menggunakan yang disebut sebagai misalnya beneficial owner. Ya kan? Beneficial owner itu ya dia seperti menggunakan orang lain, sebetulnya manfaatnya itu ada di dia gitu kan.
apakah dia menggunakan nomini, menggunakan shell company gitu, itu macam-macam. Nah itu kemudian yang kita kerjasama, kemudian kita tangani, gitu. Kita baca. Oke. Nah Pak, mungkin selama pandemi kemarin kan kita banyak melakukan import ya, obat-obatan, alat kesehatan. Sejauh ini ada permintaan khusus nggak Pak untuk menelisik perusahaan-perusahaan atau apa yang terkait dugaan-dugaan mungkin ada penyimpangan dalam proses pengadaan-pengadaan? Iya, sebetulnya kan Pak Presiden sendiri sudah meminta kita juga Pak untuk melakukan pengawasan terhadap penyaluran bansos dan penyaluran terkait dengan masalah rescue ekonomi kan. Ya. Dan buat kita sebetulnya kan itu hanya refocusing aja Pak. Kita kan sudah biasa menangani korupsi kan menangani APBN, APBD kan gitu kira-kira, dan itu kita sudah dan sedang melakukan terkait dengan masalah itu. Fenomena yang menarik lain sebetulnya dalam konteks krisis itu yang terkait khususnya dengan orang tahu kan, ini para kriminal ini tahu nih dalam masa krisis ini mana yang akan jadi bisnis yang lukratif gitu ya, yang paling menguntungkan. Mereka kan shifting ke kesehatan gitu kan, alat-alat kesehatan dan macam-macam gitu kan, obat, vitamin macam-macam. Nah, itu kemudian ada yang namanya skema baru nih, skema penipuan yang marak mungkin dalam 1 tahun terakhir, tapi meningkat sekali pesat pada saat pandemi ini adalah yang tadi yang business email compromise namanya tuh. Jadi ada orang misalnya katakanlah perusahaan di Itali gitu dengan perusahaan di Cina, perusahaan di Itali yang impor alat kesehatan dari Cina gitu kan. Mereka sudah tahu. Nah kemudian sudah sepakat ketika dia mau melakukan ekspor gitu, diretas diretas emailnya, email account-nya kan. Kemudian perintah itu di-divert gitu. Tolong misalnya agar dikirim ke rekening hampir mirip tuh biasanya dengan perusahaan ABC huruf besar dikecilin sama dia ABC kecil misalnya CV ini di Indonesia. Nah, contohnya. Orang ini yang melakukan transaksi bisnis tidak tahu bahwa itu tuh sebetulnya adalah justru untuk mengalihkan transfer uang tadi kan ke rekening yang tidak seharusnya kan gitu. Nah, itu besar sekali itu kasusnya itu di berbagai dunia ini, sudah banyak yang ditangkepin gitu. Juga tentu saja sudah banyak yang disita uangnya dan lain sebagainya. Tetapi ini menjadi marak. Nah, ini menyita waktu kita cukup lumayan banyak. Dan kita dengan Barreskrim kan sangat dekat melakukan kerjasama. Kejaksaan Agung juga mungkin ya Pak ya? Ya, nantinya pada tahapan itunya tentu ke sana. Nah Pak, kemarin kan ada 2 menterinya Pak Jokowi yang ditangkap KPK korupsi. Dan penjelasan dari KPK kan bilang sudah meminta bantuan dari PPATK untuk menelusuri rekening mereka, aliran dana. Ada indikasi mengalir ke partai nggak Pak, 2 orang itu? Itu kan dari 2 partai berbeda nih, 2 menteri nih. Ya, jadi gini Pak, kalau soal kerjasamanya kita dengan KPK itu kan sudah memang mekanismenya seperti itu sebetulnya. Informasi itu bisa datang dari KPK, informasi itu bisa datang dari PPATK. Nah, tentu ini ada satu poin nih Pak ya, yang harus dipahami oleh teman-teman nih Pak Ajat ya, bahwa tipping off policy itu berlaku. Jadi dalam pengertian kalau dalam konteks seperti ini kita tidak boleh mendiskus apapun hasil penelitian, hasil analisis dan penelitian kita ke publik Pak. Yang boleh melakukan itu kan aparat penegak hukum, KPK kan nanti ini. Yang memintanya ya? Yang memintanya nanti kan, ya begitu misalnya nanti KPK sudah menerima dari kita, terus kemudian melakukan langkah-langkah apa itu terserah KPK, karena itu kan aparat penegak hukum. Lebih memiliki power dan fleksibilitas di dalam konteks komunikasi publik ya Pak. Kalau kita kan memang lebih banyak kan di belakang layar gitu kan, bekerja dalam silent sebetulnya normalnya itu. Nah, ini yang nanti sudah ada yang diselesaikan dalam proses, itu bisa sekaligus, bisa bertahap. Itu adalah hanya bagian dari proses saja, tapi itu sudah di dalam konteks banyak korupsi besar sudah biasa ya Pak ya, kita tangani gitu. Misalnya dalam kasus IKTP dan lain sebagainya itu kerjaan biasa saja, dan disinilah justru tentu saja kerjasama yang tepat antara lembaga yang menangani tindak pidana asal korupsi seperti KPK dengan kita sebagai lembaga intelijen itu menjadi pas Pak.
Karena harapan kita nih Pak Ajat ya, kalau orang korupsi nanti itu dituntut hanya tindak pidana asalnya, jadi tindak pidana korupsinya saja, ini yang menurut kita kurang menjerakkan sebetulnya, ya kan? Seharusnya justru itu kan disertai dengan tindak pidana pencucian uang. Penuntutannya itu harusnya dibarengin gitu. Kalau terpaksa yang bisa dipisah. Tapi untuk efisiensi sepertinya bisa dibarengin karena ini bisa membantu recovery aset yang lebih besar, Pak. Jadi kalau kerugian negara misalnya katakanlah 200 miliar, mestinya kan ya sia-sia baliklah 190 gitu kan misalnya. Ya kalau bisa 200 gitu kan tentu saja. Karena proses uang di dalam konteks pencucian uang ini kan darah ya Pak Ajat. Dan ini sebetulnya jangankan negara seperti kita, negara seperti Amerika dan negara Eropa dan lain sebagainya itu tidak sulit sekali mengatasi kejahatan ekonomi seperti korupsi, narkoba dan lain sebagainya ini kalau tidak disertai dengan tindak pidana pencucian uang. Mereka tahu itu karena sudah lama sekali prosesnya seperti di Amerika misalnya, ya kan, itu yang narkos itu kan. Susah tuh memberantas kejahatan narkoba di sana. Orang untuk memotong jaringannya juga begitu karena mereka kan sel-sel gitu kan. Nah, tetapi kalau kemudian tindak pidana pencucian uangnya yang dikejar itu kan money tracing. Jadi follow the money kan. Itulah makanya kita bisa mengungkap semua jaringan jadinya. Gitu Pak Jat. Dan para pelaku mungkin yang disebut itu paling takut miskin di situ kan. Kalau cuma 5 tahun oke lah, nanti juga keluar masih banyak nih simpanan-simpanan bisa buat hidup lagi gitu kan. Iya, betul sekali itu Pak Jat, betul sekali. Jadi memang kita mengharapkan tentu saja ya teman-teman dari aparat penegak hukum itu selalu menyertai dengan tindak pidana pencucian uang, dan kita juga mengharapkan tentu bantuan teman-teman dari Mahkamah Agung, dari para hakim gitu untuk memberikan keputusan memberikan keputusan yang tentu saja suportif ya terhadap upaya kita untuk melakukan pembersihan tindak pidana pencucian uang dan menjerakkan para pelaku kejahatan ekonomi itu sehingga Indonesia itu bisa ya signifikanlah mengurangi level dari tindak pidana ekonominya gitu. Sejauh ini dalam catatan Pak Dian ada berapa kasus Pak yang sudah menggunakan TPPO ini? Wacananya kan sudah belasan tahun sebetulnya ya, tapi praktek di persidangan pengadilannya kayaknya saya baru mungkin 2-3 kasus juga kayaknya nggak. Iya, sebetulnya ya Pak Ajat ya memang maaf ya kalau saya mengatakan mungkin masih masih jauh panggang dari api ya gitu ya. Jadi hasil analisis kita itu kan bisa dikatakan banyak sekali ya Pak Ajat. Ini yang menurut saya tuh agak sedikit kurang menggembirakan lah gitu kan. Hasil analisis kita banyak, tetapi kemudian tindak lanjut itu lebih rendah gitu kan. Apakah karena hasil tracing dari PPATK yang dianggap kurang valid, tidak valid, atau gimana itu Pak? Ya mungkin banyak dipakai sama para penegak hukum. Ya saya kira sih banyak isu yang bisa dibicarakan ya Pak Ajat ya. Itu mungkin salah satu poin ya. Kita akui mungkin ada hal-hal tertentu yang mungkin belum terlalu perfect gitu kan. Dan kemudian karena ini kadang-kadang terkait dengan jaringan internasional, kemudian memang menegakkan tindak pidana pencucian uang ini memang juga tidak sesederhana menegakkan tindak pidana pencucian asal gitu, sehingga tantangannya banyak lah gitu. Sehingga kalau kita lihat itu katakanlah ya tindak pidana katakanlah dari total aja lah kita ngobrol ya. Misalnya dari katakanlah bicara dari tahun 2014 sampai 2020 misalnya. Itu kan ada sekitar 4.244 hasil analisis dan pemeriksaan yang kita berikan. Nah, itu tuh dari sekian banyak itu tindak lanjut dalam berbagai jenis ya bisa mulai penyidikan dan selanjutnya itu baru mencapai sekitar 53%. Ya kan? Maroknya ya. 53%. Sementara kalau kita lihat keputusan pengadilan, ya kalau dibandingkan dengan LHP, ya itu mungkin baru 5% gitu kan. Ini jelas belum menunjukkan konsistensi, Pak. Kalau misalnya seperti tadi saya katakan, penilaian risiko nasional kita mengatakan bahwa narkoba itu tinggi, Pak. Ya Pak Ajat ya. Itu harus paralel.
penuntutnya penyidikannya tinggi, penuntutannya tinggi, putusannya tinggi. Dan keputusan tindak pidana pencucian uangnya juga harus tinggi. Ya. Itu baru konsisten. Tapi kalau domplang, nah ini yang ini yang akan mengkhawatirkan buat kita karena akan ada penilaian dari Financial Action Task Force kan gitu. Dan ini bisa mengganggu keanggotaan kita di Financial Action Task Force gitu. Karena kita kan sedang berusaha sekarang menjadi anggota penuh. Sekarang kita baru observer gitu kan. Nah, kemarin rapat koordinasi itu kita lakukan yang dihadiri sekitar 20 menteri dan dihadiri Bapak Presiden itu, kita ingin memastikan bahwa itu ada konsistensi gitu antara antara National Risk Assessment tadi, penilaian risiko nasional tadi yang berisiko tinggi dengan kemudian langkah-langkah hukum dan langkah intelijen dan langkah-langkah hukum yang ditindaklanjuti. Nah, itu perfect tuh, dunia idealnya seperti itu. Dan itulah yang akan nanti menjamin bahwa tindak pidana pemberantasan tindak pidana ekonomi di kita itu akan bisa berhasil dengan baik, Pak. Menurunkan itu akan bisa dengan lebih baik, dengan lebih cepat gitu, kira-kira begitu. Pak, kalau selain menerima permintaan dari lembaga-lembaga lain, PPATK dimungkinkan nggak proaktif sendiri melakukan penelusuran gitu? Atau ada temuan-temuan hasil tracing PPATK yang di luar dari permintaan? Kemudian memang begitu Pak Ajat. Jadi itu ada dua cara kan. Itu yang disebut inquiry, itu ada permintaan dari pihak lain. Ya. Dan juga dari pihak lain itu dalam pengertian bisa dari pemerintah, bisa dari mana saja, dari masyarakat itu bisa. Tetapi yang salah satu yang memang itu menjadi core kita adalah justru PPATK itu melakukan analisis dan pemeriksaan sendiri terhadap kasus. Ini yang penting Pak Ajat ya, karena concern kita tentu saja, concern PPATK kan terhadap tentu saja ada prioritas. Prioritas kita kan biasanya menyangkut dengan high profile ya, dan termasuk juga jumlah uang yang signifikan. Ini yang menjadi perhatian kita. Nah, karena kenapa tentu saja ini kan ada alasan yang cukup Pak, kenapa kita harus melakukan lakukan analisis tersendiri Pak. Karena justru untuk mengungkapkan banyak kasus kejahatan ekonomi ini memang perlu follow the money. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat mungkin masih belum bisa membaca ini. Kalau ada penjahat, katakanlah koruptor Pak ya, melakukan tindak pidana, masyarakat itu kan hanya memahaminya, oh ini koruptor harus ditangkap dan dijeblosin ke penjara, gitu kan. Jadi aspek follow the person ya, follow the criminals lah kira-kira begitu, yang menjadi isu. Padahal dalam pemberantasan tindak pidana ekonomi, follow the money itu menjadi isu yang kritikal Pak. Karena kalau misalnya katakan uangnya ditangkap, ininya tidak kekejar, uangnya tidak kekejar, kan ini kan tadi seperti Pak Ajat bilang. Nah, terus orang pasang badan aja kan, ngapain, biar penjara aja 5 tahun, setelah itu lepas duit masih ada. Akhirnya orang berspekulasi kan, semakin meningkat seperti itu gitu. Nah, ini yang kita cegah justru dengan cara seperti itu. Jadi PPATK itu banyak sekali porsinya itu mungkin ya hampir 50-50 lah gitu kan, bahwa yang diminta dengan yang inisiatif sendiri. Gitu. Jadi itu yang tadi Bapak sebut 53% yang ditindaklanjuti dan 5% itu semuanya itu hasil total semua itu ya Pak? Ya bukan, hasil total, betul, hasil total inquiry dan juga hasil dari ini Pak, dari dari sendiri. Ya. Proaktif namanya. Pak Dian, terima kasih banyak sudah berkenan berbincang-bincang dengan Detikom. Ya, semoga terima kasih ya Pak Dian. Semoga dengan penjelasan Pak Dian ini nggak ada kecurigaan dan stigma negatif yang diberikan pihak-pihak tertentu terhadap apa yang dilakukan oleh PPATK ini. Terima kasih Pak Ajat. Terima kasih. Pak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.